Ya baiklah, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati hambamu Pak Hando yang akan mengajar kami Tuhan. Dan Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami dan kepada hambamu Tuhan. Supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hambamu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Amin. Silakan Pak Handoyo. Shalom semuanya, selamat Shalom pagi. Pak. Shalom, Pak. Saya ingin ingatkan aja, jadi pelajaran saya kali ini, saya ulangin dulu di depan ya, sedikit di depan aja. Pelajaran ini sebetulnya adalah kehidupan saya atau kesaksian saya sendiri. Yang pertama, mengapa saya mau mengikuti Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu yang saya pelajarin ketika mengapa saya mau mengikuti Yesus Kristus. Saya belajar tentang visi, ya, di mana Tuhan punya visi sendiri, punya sesuatu yang luar biasa yang dibawa, tetapi kita harus membedakan antara visi dan ambisi. Ini mungkin saya ulangin aja kenapa saya mengajar kali ini. Suatu rentetan pelajaran yang agak cukup panjang kali ini ya. Kemudian saya bagaimana ya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, di situ saya harus belajar karena gimana pun juga gurunya harus dia gitu loh. Kalau mau jadi murid dia ya gurunya harus dia. Nah, di situ saya belajar. Kemudian yang terbanyak pengajaran Yesus Kristus itu adanya di kitab Matius sebetulnya. Yang kita kalau baca langsung dia berbicara sendiri gitu ya. Tercatat oleh Matius ya. Jadi saya kalau gitu saya akan mempelajari kitab Matius ini terutama dari pasal yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Ya, itu yang paling banyak saya lihat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian nanti setelah itu ya tentunya mesti belajar lagi bagaimana bukan cuma menjadi murid tapi bagaimana menjadi hambanya ya. Hambanya itu penting ya. Kalau tadi itu suatu proses untuk menjadi murid yaitu proses belajar, maka di sini ada satu proses lagi yaitu proses yang diminta oleh Tuhan, integritas. Bagaimana kemudian kita menanggapi semua pelajaran itu nanti, dan itu akan menjadi integritas kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya mungkin enggak gitu loh ya, bukan cuma sebagai hamba, tapi mungkin enggak kita menjadi mempelainya, artinya saudara kandungnya lah mulai, karena dia yang paling sulung, kita yang kecilan gitu ya. Bahkan nantinya di ujung-ujungnya itu dianggap sebagai mempelainya. Jadi ini pelajaran yang bagaimana kita bisa nempel kepada dia. Karena kalau kita nempel berarti kita adalah satu saudara, satu keluarga dengan dia dengan jelas gitu ya. Jadi 4 hal inilah yang membuat saya kemudian belajar bagaimana saya bisa menjadi murid Tuhan, bagaimana kita menjadi hamba dan seterusnya. Dan untuk itu moga-moga semuanya juga sudah mencatat. Saya belajar dari Matius mulai dari pasal pertama nantinya sampai kepada pasal ketujuh. Saya rasa pasal pertama saya sudah bicarakan, mungkin sudah menangkap ya dari pasal pertama itu bagaimana generasi per generasi itu sungguh penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah salah memilih ya. Dan yang kedua, kemudian di Matius 2 kita belajar lagi mengenai bagaimana orang Majus kemudian, siapa dia dan mengapa sampai dia itu memberkati atau menjadi menyembah tapi memberkati dan memuji Tuhan kita. Suatu perjalanan yang kemudian kita belajar. Dari situ kita belajar tentang sesuatu hal yang penting sekali, yaitu bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu betul-betul diperlengkapi. Jadi seperti Yusuf dan Maria, itu dipilih untuk menjadi orang tua Yesus Kristus. Tapi untuk itu mereka perlu diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Karena mereka nanti akan melakukan perjalanan demi perjalanan. Mereka tentunya harus diperlengkapi. Karena pada waktu dari Nazaret ke Bethlehem masih oke lah ya.
itu karena Yusuf juga bukan orang yang sederhana, tapi lumayan lah mampu untuk bisa berjalan sampai ke Bethlehem. Nah, Nazaret ke Bethlehem. Nah, di Bethlehem inilah setelah lahir, dia nanti harus menyingkir ke Mesir. Nah, di sini mulai terjadi pertanyaan. Karena tentu Yusuf nggak mungkin bisa bekerja untuk menghidupi keluarga itu pada saat-saat seperti itu. Dan tentu persediaan dia tentu berkurang sekali, ya, karena mereka nggak menyangka. Dan setelah lahir harus menyingkir ke Mesir. Dan di Mesir cukup lama. Dan mereka juga nggak banyak kenal orang di Mesir, kan. Jadi Tuhan memperlengkapi mereka, mengirimkan orang-orang Majus ini, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu penting sekali buat kehidupan satu keluarga kecil ini. Jadi diperlengkapilah oleh Tuhan di situ. Dan kita tahu juga untuk orang Majusnya, ini luar biasa, orang-orang yang berilmu, saya katakan seperti itu ya, tapi bisa ngikutin petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan itu tidak mudah ya. Karena itu pelajaran yang di pasal kedua ini penting sekali untuk kita bisa belajar betul-betul bahwa waktunya Tuhan itu selalu tepat. Perhatikan aja bagaimana waktunya Tuhan ini, orang Majus datang tepat pada waktunya. Padahal mereka tuh memberikan, mempunyai harapan ini raja gitu ya, di atas segala raja. Tapi tepat pada waktunya mereka datang justru di tempat di mana Yesus dilahirkan, di kandang malahan. Tapi karena sudah diperingati dan sudah betul-betul nempel di hati mereka, bahwanya menyadarkan, memimpin mereka adalah Tuhan sendiri, maka mereka kemudian menyadari hal itu dan mereka tetap memberikan persembahan dan menyembah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dan tentunya itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi bagaimana itu mereka bisa diperlengkapi. Kemudian Matius 3. Matius 3 ini saya rasa belum saya sampaikan atau sudah belum saya rasa ya. Dan ini Matius 3 ini adalah tentang yang pertama kelahiran Yohanes Pembaptis gitu ya. Loh, kenapa Yohanes Pembaptis ini kemudian jadi penting sekali di dalam Matius 3 ini? Karena yang pertama yang penting sekali, perhatikan nanti di Lukas 1 ayat 39 sampai 45, ternyata ada hubungan yang luar biasa antara Maria dan Elisabeth, yaitu ibu Yohanes Pembaptis. Ada hubungan. Sehingga waktu Maria dengan kandungannya itu menjenguk Elisabeth, maka kandungan yang ada di dalam Maria waktu itu bisa bergerak gitu ya, paling tidak bergerak dan luar biasa. Dan Elisabeth kemudian bisa mengatakan sesuatu yang luar biasa. Masakan aku itu demikian, kandungan yang ada di dalam Elisabeth yang bergerak ya, masakan aku. Di situ dia tahu bahwa yang datang ini adalah sebetulnya junjungannya sendiri. Karena kita tahu bahwa Zakaria dan Elisabeth ini, Zakaria adalah seorang imam, dan Elisabeth ini betul-betul mencintai Tuhan. Kita kalau membaca ceritanya, mereka sungguh luar biasa. Dan mereka memang belum dikarunia anak karena masih mandul pada waktu itu. Tapi waktu si Zakaria mempersembahkan di dalam keimamannya, dia malaikat hadir dan kemudian memberitahukan ke dia siapa yang nanti ada di dalam kandungan Elisabeth. Dan benar, Elisabeth mengandung pada usianya yang sebetulnya tidak muda lagi. Dan dari sini kita melihat ada hubungan yang luar biasa antara Maria dan Elisabeth karena masih salah saudaranya gitu ya. Jadi waktu Maria juga mengandung pada waktu itu, tentu Maria kemudian bertanya karena dia pasti mendengar Elisabeth pun mengandung ternyata. Kemudian dia ke sana datang. Dan di situ terjadi suatu peristiwa yang luar biasa sekali, yaitu yang tadi saya katakan, bayi yang di dalam kandungan daripada Elisabeth itu bergerak. Sehingga Elisabeth mengatakan, aduh, masa aku didatengin, layakkah aku didatengin oleh ibu dari para junjunganku, seakan-akan seperti itulah. Luar biasa sekali. Di situ suatu konfirmasi bahwa yang ada di dalam kandungan daripada Maria itu adalah Tuhan sendiri.
atau Yesus Kristus itulah yang ada di situ. Karena di sini udah jelas sekali bagaimana proses Elizabeth aja sampai dia mengenal kemudian siapa yang ada di dalam kandungan daripada Zakaria ini. Ya, perhatikan ini semua, karena ini suatu hal yang penting sekali bahwa Zakaria seorang imam dan Elizabeth, kalau kita lihat namanya adalah Elizabeth bin Harun. Artinya tuh masih sanak saudara dari artinya keturunan lah, katakan gitu ya, dari Imam Harun sebetulnya, yaitu kita tahu siapa Harun, saudara daripada Musa itu sendiri. Ya. Kemudian apa yang terjadi tadi saya sudah sampaikan, dan ada yang aneh di situ. Ketika kemudian si Zakaria kemudian diberitahukan bahwa namanya harus dikasih nama Yohanes. Ini perhatikan ya, ada kadang-kadang kita nggak bisa ngerti ya bagaimana tidak banyak orang yang Tuhan memberikan namanya langsung kepada bayi itu, dan itu disampaikan jelas sekali kepada Zakaria. Dia harus diberi nama Yohanes. Ya. Dan anak itu bernama Yohanes. Kemudian itu nanti kalau kita perhatikan dari ayat-ayat di Lukas khususnya dan lain-lain gitu ya, perhatikan di sini bahwa ini semua adalah akibat daripada doa yang luar biasa dari Zakaria dan Elizabeth yang terus terang aja mereka merindukan keturunan gitu ya. Dan dari situ jelas sekali ada kuasa di dalam doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memberikan, dikatakan Tuhan mendengar ya, dan kemudian dikabulkanlah doa-doa Elizabeth yang khususnya juga sudah lansia sebetulnya ya. Dan kemudian karena Imam Zakaria juga kaget juga gitu ya, gimana istrinya sudah lansia, masa sih bisa gitu ya. Dia sedikit kurang percaya sebetulnya gitu ya. Karena itu kemudian malaikat mengatakan namanya harus dikasih nama Yohanes. Tapi saat itu juga kemudian si Zakaria itu menjadi bisu. Ya. Tapi kita lihat sekali ya, ada penting sekali kalau kita melihat di sini, ketika ada suatu kriteria yang khusus dikatakan seperti ini ya, anak itu bernama Yohanes. Dia akan berjalan mendahului, perhatikan, Tuhan mendahului yang akan datang, yang benar-benar yang akan disampaikan sebagai juru selamat, sebagai Mesias itu. Dan kemudian dia berjalan atas kemudian roh dan kuasa daripada Elia yang akan membuat, nah perhatikan di sini ya, ini disampaikan kepada mereka loh ini ya. Mereka itu juga artinya Zakaria dan juga Elizabeth dikatakan mereka ini akan bayi itu ya, maksudnya yang dikatakan dia berjalan mendahului Tuhan dalam kuasa dan roh Elia, itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kenapa seperti itu ya? Nanti perhatikan. Dan orang-orang yang durhaka akan berbalik kepada kebenaran. Dan dia akan menyiapkan umat yang layak untuk Tuhan. Ini Yohanes Pembaptis itu sudah ada kriteria yang khusus. Dia akan kemudian dikatakan membuat bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kita tahu pada waktu itu, pada zaman itu, kemudian apa artinya antara hubungan bapak dan anak, itu penting sekali ya. Tapi di sini kemudian dijelas sekali dikatakan itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan ini yang terpenting, hati orang durhaka kepada kepikiran orang-orang benar. Disinilah fungsi daripada Yohanes Pembaptis yang luar biasa, yaitu ketika dia melakukan baptisan, bertobatlah, dikatakan seperti itu. Bertobatlah, kemudian hendaklah kamu dibaptis gitu ya. Ini suatu hal yang mendahului Tuhan Yesus sendiri sebetulnya ya. Dan kemudian dia akan menyiapkan orang-orang yang dibaptis ini, akan disiapkan nanti pada saatnya. Mereka lah kemudian yang menjadi bagian daripada murid-murid dari Tuhan Yesus sendiri. Saya yakin semua ini terjadi seperti itu. Saya nggak tahu pada waktu itu, mungkin termasuk juga keluarga Petrus, Andreas, itu mungkin ya, orang tuanya termasuk yang di bab ini hanya
dugaan saya saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Jadi suatu hal yang hebat sekali. Nah, kemudian kita meneruskan itu. Coba kita teruskan ke Matius kembali. Itu di Lukas ya tadi ya. Saya bicara dari Lukas. Kalau dari Matius 13 sampai dengan 17. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Yohanes sedang melakukan baptisan dan kemudian dikunjungi oleh Yesus. Ya, Yesus yang datang. Jadi di sini kita melihat sekali benang merahnya gitu ya, yang luar biasa. Dikatakan oleh Yohanes mengatakan, aku nggak bisa membaptis kamu. Sebaliknya, seharusnya kamu yang membaptis aku. Tapi perhatikan kata-kata Yesus di sini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan ini yang menjadi poin saya. Bahwa kita itu mau menjadi murid Tuhan Yesus, itu penting sekali. Bahwa kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Di sini bedanya antara visi dan misi, ambisi. Jadi kalau ambisi itu keinginan kita. Jadi di sini saya belajar betul di sini bahwa kalau saya mau menjadi murid Tuhan Yesus itu, kita harus belajar mendengarkan suara daripada Tuhan sendiri untuk mengetahui apa itu kehendak Tuhan Yesus. Perhatikan di sini. Seperti contoh yang sederhana, waktu Salomo ditawari oleh Tuhan, kamu mau minta apa saja, terserah. Aku sudah berjanji kepada Daud gitu ya, bapakmu gitu ya, bahwa aku akan memberkati kamu dan kamu boleh minta apa saja karena Daud ya. Sebetulnya Tuhan mengatakan seperti itu ya. Tapi apa yang diminta oleh Salomo itu sangat di luar nalar kita atau kebiasaan manusiawi kita. Dia cuma minta sesuatu yang benar, yaitu dia minta membedakan. Berikan kepadaku roh yang bisa membedakan, hikmat yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang ini yang terjadi sebetulnya pada waktu Adam dan Hawa memakan pohon, yaitu daripada tanaman atau pohon daripada pengetahuan itu ya. Bukan pohon khusus yang untuk hal yang luar biasa, tapi di situ dikatakan ada Hawa memakan buah itu ya, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat itu, yang akhirnya jadi tersesatlah mereka. Dan di sini yang diminta oleh Salomo adalah bisa membedakan ini. Ini penting sekali gitu ya, supaya dia tahu mana yang jahat, mana yang benar di mata Tuhan. Dan ini mungkin pelajaran kedua yang saya perlu sekali, yaitu dalam ini ya, pelajaran kedua di dalam susunan Matius 3 ini ya. Yang pertama tadi kita tahu sekali bahwa Tuhan betul-betul dikatakan kehendak Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Ini yang jelas sekali dikatakan, di mana Yesus sendiri mengakui, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Kemudian apa itu kehendak Dia? Ya nanti kita tahu. Bertobatlah, mengakuilah Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian baru dibaptis sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebetulnya Yohanes Pembaptis sudah mengerti. Dia mengatakan, yalah, aku membaptis dengan air, tapi nanti akan datang yang kemudian Tuhan sendiri yang akan membaptisnya di dalam roh dan kebenaran itu. Ya, kami luar biasa di sini. Dan saat Yesus keluar dari air, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16 kita tahu itu ada suatu ayat penting sekali, yaitu mengenai bagaimana begitu besar kasih Allah itu akan isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus. Karena itulah penting sekali ya, dan bagi barang siapa yang percaya, dikatakan bagi barang siapa yang percaya, itu bisa masuk. Artinya bisa masuk, bisa menjadi dalam suatu keluarga atau suatu naungan Tuhan sendiri gitu ya. Percaya ini penting.
percaya kepada Yesus. Karena itu Yesus mengatakan bahwa bertobatlah nanti ya, setelah Yohanes Pembaptis kita diulangi oleh Tuhan Yesus, bertobatlah dan biarkan dirimu dibaptis. Itu adalah yang penting sekali ya. Karena percaya enggak? Jadi disinilah percaya enggak Anda kemudian ya, ketika Yesus keluar dari air setelah baptisan itu, ya berarti kita tahu ya, dia ada di dalam air loh. Dia ada di dalam air dan dia keluar ya. Jadi mungkin pada waktu ini gambaran saya, pada waktu Yohanes Pembaptis itu mungkin orang tidak masuk ke dalam air, tapi ada berjalan di tepi sungai atau di tepi air gitu ya. Dan Yohanes Pembaptis kemudian mengambil air dan kemudian membasuh dari kepalanya atau gimana. Karena kalau melihat bagaimana Yohanes Pembaptis, ada begitu banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tentunya nggak mudah ya untuk ditenggelamkan, kemudian diangkat keluar lagi, kemudian ganti lagi orang, ditenggelamkan lagi gitu. Jadi dia mengambil sesuatu yang cepat menurut saya gitu ya. Ini dia ambil air aja, mereka berjalan di depan dia melalui tepi sungai atau tepi danau atau apapun juga, saya nggak tahu. Kalau nggak salah sih di Sungai Yordan ya. Kemudian dia tinggal menaruh air itu di atas kepalanya ya. Itulah kemudian dikatakan di sini Yesus keluar dari air. Berbeda sekali karena di sini dikatakan Yesus keluar dari air. Dari pengertian saya, memang disinilah kemudian mulai timbulnya ditenggelamkan itu ya. Jadi Yesus bukan keluar dari air dengan berjalan gitu aja, tapi saya percaya itu ditenggelamkan dan kemudian langit terbuka dan datanglah Roh Kudus itu sendiri. Ini suatu rentetan yang kadang-kadang kita cuma membacanya, wah luar biasa ya. Tapi kita tahu kenapa? Karena akan terdengar suara dari atas sendiri ya, bukan cuma Roh Kudus yang hadir. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bayangkan, pasti suara itu keras banget, pasti suara itu didengar oleh semuanya. Jadi jelas sekali konfirmasi daripada siapa Yesus itu sebenarnya. Karena itu kita percaya atau tidak semua ini. Karena ini suatu rentetan, suatu yang penting sekali. Jadi kalau saya mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus percaya dulu yang pertama, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kalau tidak, kita cuma belajar dari orang-orang pinter aja. Jadi saya belajar ini karena saya mau jadi pengikut dia, saya mau belajar siapa sebenarnya dia. Dan dari sini jelas sekali, kalau dikatakan barang siapa yang percaya, itu penting di Yohanes 3:16. Percaya dulu. Jadi saya mendasarkan pengertian pengetahuan saya berdasarkan hal ini. Saya percaya betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Dari rentetan ini coba lihat. Sampai terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya dan aku berkenan. Bayangin aja. Nah, kalau sampai kita nggak percaya yang dasar ini dulu, susah buat kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting. Dan kemudian kita tahu di pasal berikutnya, di pasal 4, itu nanti akan suatu rentetan yang penting buat kita semuanya. Ya. Sampai di sini saya tuh cuma membahas sampai di pasal 3 ya, tapi sekarang saya akan meneruskan di pasal 4. Ya. Pasal 4 ini betul-betul kemudian menjelaskan ya bagaimana Yesus sebenarnya. Kalau kita mau belajar dari dia, kita mesti tahu bagaimana dia melayani, bagaimana pada awal pelayanan. Ya, ini yang penting ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti saya akan teruskan ke Matius 4. Ada pertanyaan? Silakan. Jelas, Pak. Cukup jelas semuanya, juga yang ada di Zoom mungkin. Suara saya cukup didengar ya? Jelas, Pak. Baik ya, oke. Ayo kita teruskan sekarang. Kita meneruskan ke Matius 4. Di ayatnya yang pertama sampai ke 11 lebih dahulu. Ya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11.
Ini suatu hal yang luar biasa ketika perikop itu mengatakan pencobaan di padang gurun. Kok bisa ada pencobaan di padang gurun ya? Ini kan Yesus. Masa Yesus itu dicobai gitu kan? Kadang-kadang saya juga waktu membaca ini kok bisa ya? Tetapi betul-betul ya, ini cuma suatu pelajaran buat kita bahwa kalau kita akan mulai pelayanan kita akan melayani sungguh-sungguh, itu selalu ada godaan yang paling penting, yaitu di mana kita harus belajar seperti apa yang dialami oleh Yesus. Pertama, untuk mulai suatu pelayanan, Yesus berpuasa 40 hari loh. Ini Tuhan loh yang berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi justru dia berpuasa itulah dicobai oleh Tuhan. Makanya saya senang sekali kemudian setelah saya membaca ini, saya senang sekali kalau ada masalah persoalan yang cukup berat, ya, izinkan juga kita melakukan puasa. Artinya kita berdoa dan berpuasa untuk masalah demi masalah. Dan ini saya lakukan sejak pelayanan saya. Beberapa kali saya belajar untuk doa puasa. Pada waktu dulu di gereja kita itu selalu mengadakan puasa 40 hari. Ya, itu terjadi ketika kita menjelang Lebaran. Biasanya kita puasa 40 hari ya. Kita berdoa untuk orang-orang supaya bisa mengenal Yesus dengan jelas, bertobat dan mengakui Dia. Itu 40 hari. Tapi kemudian juga ditambah dengan puasa Daniel ya, 21 hari gitu ya. 21 hari kita juga ada puasa biasanya di awal tahun ya. Kita berdoa puasa, tapi kita sebut doa puasanya Daniel karena cuma 21 hari. Tapi juga kita kalau dalam sesuatu kita sebut sebagai solemn assembly, yaitu di mana kita bersama-sama berdoa puasa selama doa puasa Esther, yaitu 3 hari 3 hari 2 malam ya, berarti penuh ya. Itu kita berpuasa penuh 3 hari 2 malam. Kalau Daniel kita tahu lebih banyak kita berpantang sebetulnya ya. Kita belajar dari Daniel. Sedangkan kalau Yesus 40 hari 40 malam itu luar biasa sekali. Dikatakan di situ Tuhan tidak makan sama sekali. Ya, saya nggak tahu minum apa enggak, tapi saya rasa sih seharusnya juga ada minum air karena manusia tanpa air dalam 40 hari 40 malam itu berat sekali gitu ya. Karena itu di dalam puasa 3 hari 2 malam itu kita berpuasa penuh, tidak makan dan tidak minum. Itu yang berat, tapi ada pengecualian juga. Kalau yang tidak mampu boleh minum air aja 3 hari 2 malam. Jadi ada beberapa puasa yang kita pelajari ketika kita melihat bagaimana Yesus pun berpuasa ya untuk awal pelayanannya. Berarti ada sesuatu yang penting sekali ya. Berpuasa ini kita harus mengerti betul tuh ya kapan kita akan berpuasa ya. Meskipun pasti berbeda-beda, kalau ada usia-usia seperti saya sekarang dengan usia saya nggak mungkin ya bisa berpuasa misalnya 3 hari 2 malam penuh gitu ya, hanya minum air, agak susah ya. Apalagi kalau 40 hari 40 malam itu jelas sekali mungkin bagi saya nggak mungkin bisa mengikuti puasa yang seperti itu ya. Meskipun di dalam puasa itu biasanya ada dibuka pada sore hari gitu ya. Jadi kita cuma makan 1 kali aja. Paling-paling saya bisa ya saya berpantang saja. Berpantang dalam arti kata kalau puasanya Daniel 21 hari ya saya pantang seperti apa yang Daniel lakukan gitu ya. Tidak makan makanan yang tanda petik kurang baik buat tubuh kita ya. Tapi mesti minum. Itulah mungkin beberapa jenis puasa yang ingin saya sampaikan. Nah, saya teruskan sekarang. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan ternyata di situ dia dicobain oleh iblis. Jadi kita hati-hati sekali bahwa awal dari pelayanan kita, kadang-kadang kita tiba-tiba merasa ada yang ngelawan kita. Apakah mungkin kita kemudian dijelek-jelekan? Apakah mungkin kemudian kita difitnah? Apakah mungkin kemudian kita banyak penyesat-penyesat ya yang melakukan itu ya.
Kalau kita mulai dengan pada saat kita mau masuk dalam pelayanan, berat sekali. Misalnya, mungkin kalian juga nggak mudah gitu ya, untuk memutuskan, wah saya ambil sekolah deh. Ya, belum tentu itu nggak ditentang oleh mungkin beberapa, mungkin orang tua, mungkin teman-teman, mungkin apa saja lah yang menentangnya ya. Nggak mudah untuk bisa kita belajar ke sana. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang waktu Yesus dicobai oleh Tuhan? Nah, ada 3 statement daripada Tuhan sendiri. Dan ini yang menjadi dasar saya sebetulnya di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan betul-betul saya harus mengakui bahwa pelayanan ini betul-betul membutuhkan hal yang paling penting sekali. Bahwa kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya roh. Itu penting sekali. Kenapa? Karena nanti dalam 3 statement ini kita akan belajar betul-betul, dijelaskan betul-betul bahwa hal itu penting. Misalnya yang pertama, jadi dalam penyesatan yang pertama, tiba-tiba si iblis mengatakan seperti ini. Ini statement yang pertama ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa kan? Oh dia Tuhan kok, pasti mudah sekali lah. Ingat, dia pernah melakukan roti yang dipecah-pecah, kemudian memberi makan 5.000 laki-laki. Itu mudah buat Yesus sebetulnya melakukan itu semuanya, karena dia Tuhan. Dan yang luar biasa di sini, si iblis ini juga tahu ayat-ayatnya atau firman Tuhan, dia tahu sekali gitu ya. Maka statement dia kan seperti ini ya. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Padahal itu ada. Kalau kita membaca, itu ada di Ulangan 8 ayat 3. Ada tertulis sebetulnya seperti itu ya. Ulangan 8 ayat 3 itu jelas sekali. Dan di sini Yesus kemudian mengatakan dengan jelas juga. Nah ini statement ini yang pertama, saya kasih merah, tolong ini benar-benar menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, tertanam cukup dalam. Dikatakan oleh Yesus seperti ini di ayat 4. Ada tertulis, kembali, ada tertulis. Iblis juga mengatakan ada tertulis, ya katakan dia. Ini betul-betul mereka mengutip daripada firman Tuhan. Tapi Yesus ini jelas sekali, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa ya. Ini Yesus ini menjelaskan dengan suatu. Ini saya harap ini statement ini ada dalam hati kita semuanya ya. Karena dalam pelayanan ini penting sekali. Kenapa seperti itu? Karena tadi saya katakan dari sini saya merasakan oh ya betul. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh kita ini, ya, tubuh, jiwa, dan roh kita ini adalah 3 bagian yang perlu makanan. Bukan cuma tubuh saja, artinya roti saja seperti itu, bukan. Jiwa dan roh kita juga perlu. Dan makanan ini harus seimbang. Kalau tidak, kita bertumbuh, kalau kita cuma mikirin makanan buat tubuh kita yang bertumbuh tubuh kita aja. Ya, mungkin menjadi kuat, sehat, mungkin jadi gemuk dan lain-lainnya ya. Tapi jiwa dan roh kita akan menjadi kerdil nantinya. Karena itu dikatakan penting sekali kita dapat firman Tuhan. Karena itu makanan buat kita semuanya. Makanan buat roh kita, buat jiwa kita. Kita iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa hal ini penting buat kita yang mau melayani, ditanamkan betul-betul. Apalagi kalau kita membaca bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bayangin aja, bait Allah kalau diisi cuman makanan-makanan dalam bentuk yang seperti ya nggak baik lah, itu kan merusak tubuh kita sendiri gitu ya. Karena itu kita harus punya pengertian dan pengetahuan seperti yang didoakan oleh Salomo. Hikmat penting untuk membedakan ini benar atau ini salah, itu penting. Sehingga Tuhan pun sampai akhirnya mengatakan, waduh ini luar biasa permintaan Salomo. Maka dia diberi segalanya yang Tuhan ingin kasihkan. Luar biasa memang. Jadi mendengar suara Tuhan dan bisa membedakan dengan hikmatnya,
apa yang benar, apa yang salah itu penting. Di sini saya jelas sekali mengatakan bahwa apa yang benar, apa yang salah itu dijelaskan ya. Selalu ada yang tertulis gitu ya. Ini di sini ya saya tulis di situ ada artinya sebetulnya ya. Cuman jelas sekali manusia di ayat Ulangan 8 ayat 13, manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus diberi makan seimbang. Ini pertama, statement pertama kita. Statement yang paling penting di ayatnya yang keempat ini ya. Kemudian kita teruskan sekarang. Kita teruskan di ayatnya yang ke-6. Ayat 6 kemudian. Sekali lagi, iblis juga mengatakan ada tertulis juga. Jika engkau anak Allah, perhatikan itu huruf besar semua loh. Bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah ya. Jelas sekali. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saya nggak teruskan di situ, Anda baca semuanya, nanti malaikat akan menatang, gitu ya, dikatakan seperti itulah ya. Dengan perkataan lain, kalau memang betul engkau anaknya, engkau pasti akan ditolong. Seakan-akan seperti itulah kata-katanya ya. Dan di ayatnya yang ke-7, itu sekali lagi, ini statement yang kedua. Saya kasih merah, penting sekali. Kembali, ada di belah tertulis, dikatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Ya. Kembali lagi, Ulangan 6 ayat 16 itu jelas sekali mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya sederhana, jangan kamu tidak percaya kepada Tuhan. Saya membaca suatu artikel yang luar biasa, yang paling susah buat Tuhan. Tuhan membuat mujizat, segala macam mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, dan macam-macam yang luar biasa lah. Itu Tuhan bisa. Tapi yang paling susah buat Tuhan sebetulnya adalah kalau orang tidak percaya. Susah buat dia melakukannya semua itu. Kalau orang itu tidak percaya. Statementnya luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita tidak percaya. Bahkan murid-muridnya pada waktu terjadi badai, Tuhan mengatakan, kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Begitu pentingnya percaya di sini. Itu saya ingin mengatakan, percaya di sini adalah trust sebetulnya. Bukan cuma sekadar belief gitu ya. Karena kalau belief banyak orang bilang, ya aku percaya ada Tuhan. Tapi dia bisa bergantung trust enggak kepada Tuhan yang dipercayai itu. Artinya trust itu mengandalkan Tuhan. Artinya trust itu betul-betul dia yang menjadi pemimpin kita. Dia sebetulnya yang menjadi junjungan kita. Dia sebetulnya yang memberikan kepada kita perlindungan, kesembuhan, semuanya lah. Jadi sumber berkatnya itu ada di dia sebetulnya. Trust itu adalah kita betul-betul percaya betul. Bukan susahnya di bahasa Indonesia cuma ada kata percaya gitu ya. Tapi kalau kita bisa membedakan dikit, bukan cuma believe, bukan cuma dikatakan percaya bahwa ada Tuhan, bukan saja percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi mengalami sehingga kita akhirnya menjadi trust bahwa benar Tuhan itu ya di sini. Jadi jangan sampai kita nggak trust kepada Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Ya. Itu terjadi ya, betul-betul buat saya ini baru dua statement ya. Statement ini betul-betul menjadi dasar daripada kehidupan saya. Kemudian yang sekarang yang ketiga. Di ayat 9, sekali lagi iblis mengatakan, ada tertulis seperti itu ya. Kemudian dia menawarkan, ini jahatnya si penyesat itu, dia menawarkan semua itu. Semua duniawi ini. Perhatikan, itu yang ditawarkan oleh iblis itu hal-hal duniawi loh. Semuanya duniawi, keserakahan, ya kan? Jadi kalau gampangnya itu hati-hati dengan harta, takhta gitu ya. Bahkan untuk laki-laki ada tambahan wanita gitu kan ya. Sebetulnya sama aja gitu ya. Tapi yang paling penting harta, takhta ini adalah luar biasa jahatnya kalau kita nggak mengerti
untuk apa sebetulnya Tuhan memberikan semua itu, ya. Jadi dikatakan semua ini, waduh, seakan-akan dia yang punya gitu ya, yaitu kekuasaan, kekayaan, apapun juga ya, bahkan nafsu-nafsu dunia yang lain juga. Dia katakan, ini aku berikan kepadamu. Ini si penyesat ini, kalau dikatakan engkau sujud menyembah. Bayangin aja, makanya Tuhan tuh sangat-sangat kesel sekali. Tuhan tuh sangat-sangat menentang tentang berhala. Ini berhala jelas sekali, menjadikan duniawi ini menjadi berhala, ya. Jangan sampai, ya, misalnya saja kamu nggak bisa kamu mengabdi kepada dua Tuhan, Mammon atau Tuhan. Apa artinya? Itu artinya cuma sekedar bahwa kita kemudian memberhalakan. Mammon itu artinya memberhalakan ya kekayaan, ya, uang, dan seterusnya, materi lah ya. Tapi kalau kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan berbeda, maka kita menyadari. Nah, ini statement Tuhan. Dan ini yang saya rasa penting. Ada dua statement kali ini. Maksudnya statementnya 3 semuanya. Tapi di sini ada statement yang ketiga ini ada A dan B lah, gitu ya. Yang pertama itu adalah bagaimana Tuhan mengatakan enyahlah iblis. Jadi di sini ya, di sini kita tahu bagaimana Salomo dengan hikmat Tuhan bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan dia langsung pakai kuasa itu. Perhatikan di kitab Yohanes 16 terutama, di mana fungsi daripada Roh Kudus itu, ya, yang Tuhan sendiri yang mengutusnya, mengirimkan untuk kita dan ada hadir bersama dengan kita, Roh Tuhan ini, yaitu Roh Kudus. Dikatakan di situ jelas sekali bahwa dia nanti, Roh Kudus ini yang akan menginsyafkan dunia, mencelikkan dunia, mencelikkan kita semua lah ya. Itu terutama apa yang dicelikkan adalah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, bahwa ini salah, ini dosa gitu ya. Itu akan dicelikkan oleh Roh Kudus. Kalau kita percaya bahwa dia tinggal bersama dengan kita. Dia menginsyafkan kita, ada di Yohanes 16 ya, kalau Anda baca semuanya nanti ya. Kemudian yang kedua, dia menginsyafkan kita akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Seperti apa yang diminta oleh Salomo. Kebenaran-kebenaran ilahi itu akan dijelaskan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, dia pertama, ini salah loh ya. Ini hati-hati, ini dosa loh. Kemudian dijelaskan, ini loh yang benar gitu ya. Dan yang ketiga, dikatakan iblis itu sudah dikalahkan. Karena itu kitab Efesus mengatakan pakailah kuasa hal ini gitu ya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, bahwa iblis itu sudah kalah sebetulnya. Di sini dijelaskan gitu oleh Tuhan sendiri. Langsung dia mengatakan iblis punya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ada penyesatan, kalau ada hal-hal yang membuat kita kemudian membingungkan buat kita, ini apa ya? Ajaran ini apa ya? Itu penting sekali, hati-hati. Atau ada yang kemudian membisikkan ke kita, udahlah, nggak apa-apalah. Sekali ini, nggak usah lah, kamu pusing-pusing, nggak usah pakai masker kah? Ini ada hal yang sederhana ya. Pada waktu pandemi ini, nggak usah lockdown lah. Padahal kita tahu semua di Jawa terutama pada waktu itu, terutama bulan-bulan awal daripada 21 ini, itu begitu tingginya kenaikan daripada mereka yang kena pandemi dan mereka yang meninggal. Itu banyak sekali pada kira-kira bulan mulai Februari, Maret, April kemarin. Itu tinggi sekali, sampai puncaknya di bulan Juni kalau saya nggak salah ya. Itu luar biasa sekali. Jadi kenapa? Yang pertama, banyak orang kemudian mengatakan nggak perlu divaksin lah, karena vaksin itu nanti dikaitkan dengan kitab Wahyu bahwa ini adalah perbuatan antikris gitu, macam-macam lah ya. Jadi orang kalau hal yang seperti ini aja nggak bisa mengatasi, bahaya sekali ya. Kita harus percaya betul bahwa ada banyak hal Tuhan itu memakai pemerintah kita. Makanya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan nggak usah macam-macam lah, macam-macam apa tuh pandemi ya. Mungkin Anda pernah juga membacanya ya, di beberapa daerah kita ada yang sangat menentang, bahkan orang yang ingin memberikan penjelasan tentang pentingnya pakai masker, cuci tangan,
menjaga jarak dan lain-lain, mereka malah diusir dari daerah itu. Kenapa? Karena mereka nggak percaya sama sekali. Tapi akibatnya justru daerah yang seperti itu ya, ternyata tinggi sekali hasilnya. Ada tinggi yang terkena COVID ini malah jadi tinggi sekali. Jadi Tuhan ingin menjelaskan kepada kita. Tuhan ingin menjelaskan kepada kita. Sedikit tambahan aja. Kemudian kalau kita betul-betul mengikuti suatu hal yang menjadi peraturan yang penting buat kita. Seperti misalnya, ya kalau bisa jangan keluar-keluar dulu lah. Ini pada saat gawat-gawatnya pandemi ini ya. Kamu lockdown lah di rumah saja. Ya, sampai nanti level PPKM-nya ini menurun gitulah. Seperti itulah dikatakan ya. Jadi sementara ini jangan banyak keluar rumah. Perhatikan itu supaya kita tidak terus berhubungan dengan banyak orang yang kemudian malah meningkatkan pandemi ini. Ya, vaksin, kemudian pakai masker, itu semuanya pemerintah terus mendorongnya supaya ini dilakukan dengan secepat-cepatnya dan dilakukan dengan benar. Kemudian juga cuci tangan, menjaga jarak ya. Saya nggak tahu bagaimana di Kalimantan saat ini, tapi saya merasakan ini karena di Cirebon ini termasuk yang cukup tinggi pada waktu itu, sangat tinggi bahkan sampai ada teman-teman kita pun ketika terkena itu untuk mencari tempat di rumah sakit saja nggak dapat. Jangankan mencari tempat di rumah sakit, ada yang tidak kebagian O2 atau oksigen. Itu penting banget. Sampai susah sekali mencari. Kasihan, udah padahal dia orang yang cukup ya dikenal artinya. Tapi susah sekali pada waktu itu. Bisa dibayangkan rumah sakitnya penuh. Sehingga akhirnya dia harus ada di emper, di emper itu ya. Ya pokoknya di lobi daripada rumah sakit itu. Ya, ambil menunggu untuk dapat kamar aja susah, apalagi oksigen. Sampai kita semuanya berusaha mencarinya oksigen itu. Jadi ada sesuatu yang kemudian saya rasakan di sini. Waduh, ini gawat banget ya. Tapi yang luar biasa adalah hari-hari ini menurun dengan sangat luar biasa. Termasuk di kota saya Cirebon ini beberapa minggu yang lalu kita menurun dengan cepat sekali sampai ada rumah sakit yang nggak ada pasiennya, kosong, nol. Bahkan kemudian kalau diteliti untuk di kota Cirebon sendiri, pada waktu itu cuman ada 2 orang, 3 orang yang kena. Jadi level daripada PPKM ini kemudian menurun sekali sampai hari-hari ini kita sudah dimasukkan sebetulnya antara level 2 ke 1. Artinya sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemudian saya juga bertanya kepada Tuhan, kok bisa seperti itu ya Tuhan ya? Yang pertama, kenapa? Ini pengertian saya ya, maaf aja bicara. Pengertian saya, ternyata ada doa yang berkuasa. Doa itu sangat penting. Kenapa? Karena saya ini kemudian mengikuti banyak sekali doa bersama. Ya, doa bersama. Artinya di gereja kita pun ada doa. Tiap Selasa pagi, Minggu pagi, kita namakan doa korporat. Kita doa bersama. Dan umumnya doa bersama ini ada jaringan doa nasional, ada jaringan doa kota, juga melakukan doa bersama. Ya. Dan umumnya kita berdoa yang pertama adalah untuk bangsa negara kita, terutama sedang menghadapi pandemi ini dan krisis ekonomi. Jadi kita berdoa bersama. Dan ketika saya mempelajari, bukan cuma kita aja loh ternyata. Ternyata teman-teman kita dari Katolik misalnya, itu kayak banyak teman saya dari Katolik. Tiap hari mereka mengirimkan ke saya doa bersama setiap jam 3. Bahkan ada yang berpuasa, ada juga yang melakukannya jam-jam lain. Tapi yang jam 3 ini setiap hari kemudian disampaikan ke saya. Dan waktu saya cek teman-teman saya, semuanya pada ikut berdoa. Jadi salah satu yang menggerakkan yang luar biasa adalah doa ternyata. Dan kalau sekarang ini di Indonesia bisa mengalami penurunan yang luar biasa, sampai diakui oleh orang luar negeri, sampai mereka mau belajar dari kita. Ini sebetulnya karena banyak orang berdoa. Ada kuasa doa sebetulnya. Ini dari pandangan saya ya. Kuasa doa. Sehingga semua ini boleh terjadi. Kadang-kadang orang bingung kan, kok bisa ya Indonesia seperti itu? Padahal negara tetangga kita, mestinya Singapura, itu malah sekarang jadi cukup tinggi. Kemarin saya dengar
katanya mereka mencapai suatu penularan sehari tinggi 2.000 orang. Ya untuk kota yang sekecil itu, negara yang sekecil itu, 2.000 orang sehari ya luar biasa. Ingat loh, pada waktu gawat-gawatnya Indonesia atau ya di Indonesia itu pernah terjadi sampai lebih daripada 200.000 sehari, ya, hampir 300.000 sehari. Bahkan di DKI Jakarta aja yang menjadi penyumbang terbesar itu pernah mencapai, kalau saya nggak salah dengar, sekitar di atas 50.000 sehari. Bayangin aja. Sekarang di Jawa sekarang ini rata-rata di kota-kota yang tadinya menjadi penyumbang terbesar cuma 100 rata-rata seharinya. Mau itu sehari ini adalah yang Jawa Barat dan DKI itu sekitar 100. Tapi kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu sekitar 50 cuma. Dibayangkan aja yang tadinya bahkan kota Surabaya pernah juga menjadi yang tertinggi, itu sudah di atas berapa? Hampir 200.000 loh orang dalam sehari. Jadi kita nggak bisa membayangkan. Juli itu masih tinggi, tiba-tiba Agustus mulai menurun. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya berdoa agar ini tetap terjadi ya. Jadi ada sesuatu yang penting. Ketika kita berdoa, kita mengusir sebetulnya. Mengusir semua ini. Karena kita bersatu hati dan berdoa bersama-sama, maka kita usir sesuatu yang jahat ini. Itu yang pertama yang diajarkan. Anyalah engkau, ya, diusir ya, ditengkingnya. Kemudian apa? Yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Yang kedua ini adalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini ya timbulnya kata kebaktian, berbakti. Nah, banyak orang kemudian nggak mengerti apa artinya berbakti. Saya punya satu video, tapi karena akan cukup panjang, mungkin nantilah pada pelajaran yang berikutnya saya akan coba untuk bisa diputar di sini video itu ya. Itu mengenai anak perempuan yang berbakti kepada orang tuanya. Saya ceritakan sedikit ya. Maksud saya masih ada 5 menit. Saya coba selesaikan ini. Apa arti berbakti yang sesungguhnya? Jadi anak perempuan ini sebetulnya adalah anak yang terbuang. Ini terjadi di Cina. Ya, namanya Xiaoying. Xiaoying atau siapa ya? Kalau nggak salah. Xiaomei atau Xiaoying gitu ya. Anak perempuan ini ketika lahir sama orang tuanya dibuang, tanda petik bukan dibuang, tapi karena di Cina pada waktu itu mungkin tidak boleh punya bayi dua gitu ya, waktu itu kejadiannya ya. Jadi karena itu ini anak yang kedua, kemudian mungkin terus ditaruh perempuan, ditaruh di ladang, dan kebetulan diketemukan oleh seorang laki-laki yang tidak beristri. Memang laki-laki ini menemukan itu, kemudian sama dia dipungut, diambil karena dia tuh baru lahir 3 hari sesuai suratnya, diambil dan dipelihara sama dia sampai anak ini menjadi besar dan dewasa. Dan mereka ini petani, orang ini petani, dan ya bukan cuma petani tapi dia juga bisa kerja ini itu dalam rumah tangga, tapi nggak punya keluarga lain kecuali adiknya dia. Maaf bicara sedikit kurang waras gitu adiknya ini. Jadi dia tuh memelihara anak kecil ini dan adiknya kurang waras. Dipenuhi semuanya sampai anak ini bisa sekolah dan lain-lain. Dan anak ini kemudian menjadi demikian dekatnya dengan ayahnya ini sampai dia mengatakan seperti ini. Pada waktu dia mengatakan, saya melihat orang tua kandungnya pernah mengunjungi gitu ya. Pada waktu itu ayahnya mengatakan, udah kamu ikut aja. Aku kan ya tanda petik karena miskin memang ya, kehidupan rumahnya sangat berat. Kamu ikut aja itu mungkin kamu akan lebih enak. Dia mengatakan enggak. Aku akan terus bersama dengan ayah karena aku tahu kamu sudah memberikan, mengorbankan segalanya supaya aku bisa hidup sampai hari ini, sampai dia bisa sekolah kedokteran. Itu terjadi dengan luar biasa. Dan itulah yang terjadi dengan anak perempuan ini. Mungkin minggu depan kalau ada kesempatan, saya akan minggu depan ini saya ada di Jakarta hari Jumat, tapi saya tetap bisa mengajar. Cuman untuk memutarkan videonya mungkin agak susah ya. Saya akan coba nanti bersama dengan Ibu Ne ya, bisa nggak gitu ya. Oke,
Jadi saya ingin sampaikan di berbakti ini penting sekali. Membaktikan sungguh-sungguh bahwa kita tuh nempel dengan Tuhan, bahwa kita itu dilindungi, bahwa kita di atas segalanya. Itu perlu sekali kita berbakti. Berbakti itu, kata kebaktian itu penting sekali. Banyak orang nggak menyadari apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, itulah yang berbakti. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan, itu adalah berbakti. Apa yang kita bisa mengorbankan, bahkan mengasihi Tuhan di atas segalanya, itu sebetulnya berbakti. Jadi di sini jelas kayak dikatakan hanya kepada Dia kita berbakti. Ya, inilah timbul kata kebaktian. Jadi jelas sekali hari ini kita belajar dari Matius 4 tentang tiga statement yang paling penting ini. Ya, yaitu statement pertama, kita tahu statement yang pertama bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Ya, ya. Matius 4 saya nggak bisa selesaikan karena waktu saya habis. Nanti mungkin minggu depan kita akan teruskan, karena Matius 4 ini akan nanti bicara tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid. Jadi saya ingin selesaikan sampai di sini dulu. 3 statement ini saya harap sekali menjadi statement juga di kehidupan kita. Yang pertama yaitu manusia tidak hidup dari roti saja. Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh, jiwa dan roh kita membutuhkan firman Tuhan. Yang kedua, kita jelas jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan sampai kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Yesus. Dan kemudian yang ketiga, kita tahu hanya kepada Dia kita berbakti. Ya, dan usirlah si jahat itu. Semua kata-kata hoax, kata-kata yang nggak benar gitu ya, apa pengertian-pengertian yang salah, itu harus ditangking ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita hanya berbakti kepada Dia. Sampai di sini aja. Waktu saya memang sudah habis. Sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini saya bisa menyampaikan ini, karena ini merupakan dasar-dasar dari kehidupan saya ketika saya belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Oke, sampai di sini. Terima kasih Pak Han. Terima kasih atas sharing dari pengalaman hidupnya. Dan ini lebih daripada sekedar pengetahuan, tetapi betul-betul pengalaman hidup ya. Jadi kita menghargai sekali. Terima kasih Pak Han, dan mari kita tutup dalam doa. Silakan salah satu menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami ya Tuhan. Bila setiap pelajaran yang telah disampaikan kepada